Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat beliau berikan kepada hambanya, sehingga pada tahun ini kita bisa dapat mengikuti puasa Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi. Selawat beriring salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, pada sore hari ini Minggu tanggal 10 April 2022, kita akan coba mengupas tentang puasa yang sia-sia. Di sini kita ada 7 hal yang membuat puasa kita sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, puasa memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam keutamaan puasa, namun 7 hal ini membuat puasa sia-sia. Jangankan keutamaan besar seperti diampuni dosa-dosa yang telah lalu, pahala pun tidak dapat. Yang pertama, tidak ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia. Rubba shaim laisa lahu min syiyami illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadah hanya akan diterima Allah jika kita ikhlas. Demikian pula dengan puasa. Termasuk keutamanya adalah bisa didapat kalau didasari iman, mengharapkan balasan dari Allah. Man shoma Ramadan imana wahtisaban ghufira lahu man taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan atau pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Surat Muttafaq alaih. Yang kedua adalah berkata keji. Orang yang berkata keji alias rafat, yang secara mudahnya berarti pornografi, puasanya juga bisa sia-sia. Yang terdapat juga dalam surat Muttafaq alaih, asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa innim ru'u qatalahu aw syatamahu fal yakul inni shaim. Puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengupat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Yang ketiga adalah mengupat dan marah. Sebagaimana hadis di atas, mengupat juga membuat pahala puasa berkurang, bahkan hilang sama sekali. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Demikian pula dengan marah juga membuat puasa sia-sia. Antara mengupat dan marah adalah setali 3 uang. Dilanjutkan yang keempat adalah mencela atau mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak bertengkar, berkelahi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan agar orang yang berpuasa menahan diri. Cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa. Inni shaim. Jika ada yang mengajak berkelahi saja, kita disuruh menahan diri. Bagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Pahala pun bisa melayang, bahkan puasa pun menjadi sia-sia. Yang kelima adalah ghibah. Ghibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa sia-sia.
Ia sejenis dengan berkata keji, mengupat, mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal. Dan di neraka siksaan untuk orang yang suka ghibah, juga seperti firman Allah dalam surat Al-Hujarat ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum ay yakulu lahman akhiyahi maitan fakarih tamuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukalah salah seorang di antara kamu menamakan atau memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat atau penyayang. Yang keenam adalah berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasul sebagai penyebab puasa sia-sia. Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang yang berdusta. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya bagi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh adalah kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ia merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah tausiah kita pada sore hari ini, Minggu 10 April 2022. Dengan tausiah ini kita dapat mengamalkan dan menghindari 7 hal yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Baik, kita rangkumkan. Yang pertama tadi kita bahas tidak ikhlas. Yang kedua berkata keji. Dan yang ketiga mengupat atau marah. Dan yang keempat adalah mencela atau mengajak orang bertengkar. Yang kelima ghibah. Dan keenam adalah berdusta. Dan ketujuh adalah kesaksian palsu. Demikianlah pada sore hari ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.